Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from 11 size 1. So, today we want to talk about this book, Seni Mengelola Waktu, karya Bryan Adam. Namun sebelum kita membahas buku ini, izinkan saya menyampaikan pandangan saya terhadap orang-orang yang selalu wasting time, tidak menghargai waktunya. Jadi, menurut pendapat saya, bukankah semua orang itu diberi waktu yang sama, 24 jam dalam seharinya? Tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Namun, tak jarang kita mendengar orang-orang berkata, I don't have time, atau aku terlalu capek mengerjakan tugas lain. Tugas ini saja aku belum selesai. Padahal, deadline-nya sudah dari kemarin. Atau melihat orang yang tidak bisa mengedepankan dan mengesampingkan beberapa pekerjaannya. Padahal, kita bisa mengubah hal itu dengan kita mengelola waktu dengan baik. Sampai-sampai seorang ahli yang bernama Abraham Lincoln yang berkata pada cover buku ini, seandainya aku mempunyai waktu 10 jam untuk menebang pohon, aku akan melewatkan 8 jam pertama untuk mengupas kapakku. Jadi, seperti pendapat saya yang sebelumnya dan ahli yang berkata, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya memanajemen waktu itu memang sangat penting bagi kita. Dengan kita memanajemen waktu, kita dapat menghabiskan per jamnya, per menitnya, bahkan per detiknya tanpa adanya penyesalan. Kita jadi tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikesampingkan. Kita jadi lebih fun dan lebih enjoy dalam working on something. So, untuk itu langsung aja kita mulai bahas materi yang ada di buku ini. Kita kupas total. Yang kedua, yakni manajemen waktu. Diibaratkan dengan uang, mereka sangatlah berharga. Namun, di saat kita menyanyikan waktu, itu semua tidak dapat dikembalikan. Manajemen waktu sendiri merupakan sebuah keterampilan mengatur waktu dengan efektif dan efisien. Dengan kemampuan ini, kita lebih bisa mengatur, menyusun, dan menghabiskan waktu secara efektif dan efisien. Kesuksesan tergantung pada cara kita dalam mengelola waktu sebaik mungkin. Manajemen waktu merupakan alat yang efektif untuk membantu Anda dalam meraih sasaran hidup. Ia akan program prioritas pekerjaan, mengatur efektivitas yang mungkin bisa bertabrakan, dan menghindarkan kebiasaan memboroskan waktu. Secara tidak langsung, juga merubah kita untuk menjadi lebih disiplin. Kita jadi lebih bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya atau bahkan lebih cepat daripada deadline. Yang ketiga, bahaya memboroskan waktu. Pertama, dapat berakibat tidak tercapainya goals kita. Yang kedua, pekerjaan banyak yang tertunda. Yang ketiga, pengumpulan yang tidak on time. Yang keempat, tidak ada waktu untuk me time karena kita harus menyelesaikan banyak hal dan masih banyak lagi. Jadi untuk kita dapat menghindari hal yang sedemikian rupa, kita kenali beberapa isyarat membuang waktu pada diri kita. Mengeluh dan diam saja. Mengeluh dan diam saja itu sangat menyia-nyiakan waktu. Mengeluh tidak akan menghasilkan apapun. Yang kedua, berusaha menyenangkan semua orang. Sebaik apapun kita berperilaku, pasti akan ada orang yang memandang kita sebelah mata. Yang ketiga, ingin sempurna. Sekeras apapun kita berusaha untuk mengerjakan semuanya dengan sempurna, akan tetap ada satu hal yang tidak sempurna. Untuk itu kerjakan semua semestinya saja. Yang keempat, komparatif. Semua orang di dunia ini memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak perlu berusaha untuk bisa dalam segala hal. Yang kelima, takut gagal. Waktu kita tidak akan berguna jika kita hanya berpikir tentang kegagalan. Kegagalan terbesar manusia adalah ketidakberanian mencoba sesuatu hal dan malah berpikir gagal sebelum mencoba. Yang keenam, tidak mampu membuat prioritas.
Mengambil semua kegiatan tanpa memikirkan skala prioritas akan berakibat pada kekacauan pada diri kita. Jadi kita bingung mana yang harus dikedepankan dan mana yang harus dikesampingkan. Yang ketujuh, mengkhawatirkan pikiran orang lain. Kekhawatiran akan membuat Anda semakin tidak percaya diri. Lakukan saja tugas itu selama tugas itu positif. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Nah, yang terakhir itu yang nomor 4, yakni cara memanajemen waktu dan mengutamakan prioritas. Jadi kita tuh bisa memanajemen waktu dan mengutamakan prioritas tuh dengan ada 5 cara di sini. Yang pertama itu menganalisis pekerjaan. Jadi menganalisis pekerjaan itu kita tuh akan memahami dan membagi-bagiin dari pekerjaan tersebut. Setelah itu kita dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan urutan masing-masing pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan tanggal waktunya. Jadi on time, tepat waktu ya. Nah, yang kedua ini menentukan tujuan. Jadi kita bisa menentukan tujuan itu melakukan pekerjaan sesuai tujuan utama terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan tugas berikutnya. Seperti tujuan kita tuh sekarang itu kan belajar, kita sebagai pelajar, kita tujuannya lebih besar tuh belajar. Jadi kita bisa yang lebih utamakan belajar terlebih dahulu untuk pelajaran sekolah. Yakni yang kedua itu kita bisa melatih kayak hobi atau yang lain gitu. Jadi intinya tuh kita harus pertama itu belajar. Soalnya kita tuh pelajar gitu ya. Nah, yang nomor 3 itu melakukan evaluasi, yaitu dengan dalam poin ketiga ini tuh kita harus mempertimbangkan aspek dari pekerjaan yang kita kerjakan. Misalnya pengaruh pada diri kita sendiri, orang lain, maupun tim. Dengan demikian kita dapat mengerjakan tugas yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita tuh lebih memilih yang terlebih dahulu, yang paling penting itu diselesaikan ya, baru yang lain. Yang kayak misalnya yang paling penting yang deket deadline itu ini, jadi kita tuh yang ngejar ini dulu aja, terus yang lain sambil berjalan. Nomor 4 itu menyusun jadwal. Jadi diperlukan untuk mengetahui deadline sebuah pekerjaan. Dengan jadwal pekerjaan kita dapat menggabungkan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Kita akan lebih terarah dan lebih produktif dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dengan adanya menyusun jadwal, kegiatan yang akan kita lakukan seperti yang dibahas di atas itu kita akan lebih produktif dan lebih baik untuk menyusun kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi lebih terarah dan tidak akan kita amburadul untuk melakukan kegiatan sampai tidak selesai kegiatan tersebut ya. Nah, ini yang nomor 5 itu menyaring kegiatan. Jadi saring semua kegiatan yang bisa kesampingkan. Jadi kita tuh lebih menyaring agar kita tuh bisa mengutamakan prioritas waktu yang seperti dalam nomor terakhir, bab terakhir ini, cara manajemen waktu dan mengutamakan prioritas. Okay, thank you for your listening and hopefully this video can be your motivation for manage your time. See ya in another video. Bye!